Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Amelia Puspita. Saya dari mahasiswa Teknik Industri semester 7 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dengan nomor induk saya yaitu 1726 201 132. Di sini saya akan menampilkan hasil praktikum saya dengan untuk mata kuliah simulasi komputer menggunakan aplikasi ProModel. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu simulasi pada umumnya terlebih dahulu. Simulasi adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya atau state of affairs. Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem. Simulasi dalam sistem manufaktur adalah penggunaan perangkat lunak untuk membuat model komputer dari sistem manufaktur, sehingga dapat dianalisis dan dioptimasi. Tujuan simulasi itu sendiri adalah untuk mengembangkan pengertian mengenai interaksi bagian-bagian dari sebuah sistem dengan pengertian mengenai sistem secara keseluruhan. Kemudian simulasi komputer itu sendiri merupakan komputasi yang memodelkan perilaku sebuah sistem, baik nyata ataupun tidak, dalam suatu rentang waktu yang sudah ditentukan. Dan dalam simulasi komputer ada banyak aplikasi yang bisa digunakan, dan di sini saya menggunakan aplikasi ProModel. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi ProModel itu sendiri. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Simulasi ProModel untuk versi 6.0 adalah alat yang memfasilitator dalam menganalisis untuk merancang model sistem yang secara akurat mempresentasikan secara jelas sistem yang dimuat. Dalam hal ini, saya telah mengangkat sebuah studi kasus, yaitu sebuah perusahaan yang dinamakan PT ABC yang bergerak di bidang manufaktur produk bahan pangan akan melakukan penyimpanan barang ke gudang yang terpisah dengan gedung proses manufakturnya itu sendiri. Dan dengan menggunakan simulasi yang akan saya tampilkan, saya akan menampilkan hasil simulasinya menggunakan aplikasi ProModel itu sendiri. Baik, di sini saya akan menampilkan aplikasi ProModel untuk menampilkan bagaimana proses pembuatan simulasinya menggunakan aplikasi ProModel. Ya, pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi ProModel itu sendiri. Kemudian setelah itu kita pilih build, kita pilih location. Kemudian di location ini ada banyak item yang akan digunakan untuk mensimulasikan. Di sini saya menggunakan palette box, kemudian saya menggunakan conveyor. Setelah itu saya ada penggunaan forklift beserta operatornya. Dan kemudian di sini ada conveyor kembali. Setelah itu saya menggunakan table dan saya menggunakan inspektor. Setelah itu saya pilih conveyor kembali. Setelah conveyor yang terakhir, di sini ada warehouse atau gudangnya. Di sini ketika barang sudah selesai diproduksi, barang akan diantar atau dikirim menuju gudang. Pertama-tama, setelah kita memilih beberapa objek yang akan kita gunakan pada simulasi ini, saya akan merubah nama dari conveyornya itu. Untuk conveyor yang pertama, kita klik, kemudian di di kolom name-nya kita rubah menjadi jalur 1. Kemudian conveyor yang kedua kita rubah menjadi jalur 2.
dan conveyor yang ketiga kita rubah menjadi jalur 3. Setelah itu saya akan memberikan nama pada setiap icon di lembar kerjanya ini atau lembar layoutnya. Pertama, saya klik palette box-nya, kemudian saya menghilangkan centang pada new-nya, new record. Setelah itu saya klik text, dan saya klik kembali icon yang akan saya berikan nama. Di sini palette box, saya klik, kemudian muncul nama dari iconnya, kemudian saya letakkan di posisi yang sesuai. Begitupun selanjutnya, kan saya akan melakukannya. Klik text di sini, sesuaikan untuk ukuran dan posisinya. Kemudian selanjutnya ada for truck, kita pilih text, letakkan yang sesuai. Kemudian ada worker, kita klik text, letakkan di bawah worker. Kemudian jalur yang ketiga, kita klik text, kita letakkan di bawahnya. Kemudian untuk table, kita klik text. Untuk inspektor, kita klik text, kita letakkan di atasnya agar tidak terlalu berdempetan dengan table. Kemudian di jalur yang ketiga, kita klik text, letakkan di sini. Kemudian untuk yang warehouse, begitu juga, saya letakkan di atasnya. Ya, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana proses ini berjalan. Jadi dari proses produksi dikirim menggunakan mobil angkut barang. Setelah itu diambil oleh atau diproses oleh bagian gudangnya, yaitu diangkat menggunakan fork truck, kemudian dibawa, kemudian ada suatu pengecekan oleh inspektor, dan yang parameter yang dilakukan dalam pengecekan ini yaitu pengecekan identitas, kesesuaian barang dengan surat jalannya, kemudian ada pengecekan fisik, apakah barangnya ada yang cacat atau ada yang kurang, itu dilakukan di sini. Kemudian ada pengecekan, kemudian setelah itu ada lagi pengecekan kelayakan dan pengecekan tanggal produksi dan expired date-nya. Kemudian setelah dilakukan pengecekan, barang yang sudah oke atau yang sudah sesuai dengan standarnya, maka akan dilakukan penyimpanan ke dalam gudang yang nantinya akan disusun berdasarkan tanggal produksi dan tanggal penyimpanannya, yang nantinya akan diterapkan sistem FIFO, first in first out. Kemudian setelah itu di sini saya akan menggunakan langkah selanjutnya. Setelah location, kita klik build kembali, kita pilih entities. Di sini entities merupakan suatu objek yang nantinya akan berjalan, atau suatu objek yang menjadi bahan utama dari proses itu. Nah, di sini entities kita yaitu palette box. Kita pilih palette box. Di sini ikonnya palette box, name-nya palette box A, speed-nya yaitu 150. Setelah kita memilih entities-nya, kita klik build kembali. Kemudian kita pilih processing. Nah, di processing ini proses yang harus dilakukan atau processing merupakan satu langkah untuk mengurutkan alur proses yang akan berjalan di simulasi ini. Di sini prosesnya ada entity, location, dan operation. Kemudian kita pilih entity-nya yaitu palette box A. Dari palette box A, kita klik, kemudian ada keluar tanda panah, kita tarik garis menuju jalur 1. Kita putus, kemudian dari jalur 1 berjalan ke fork truck atau forklift-nya.
Kemudian dari forklift-nya itu sendiri berjalan kembali ke jalur 2-nya. Setelah itu dari jalur 2, jalan kembali ke table yang nantinya akan dilakukan inspeksi oleh orang quality control, petugas quality control atau inspektor itu sendiri. Kemudian setelah itu dari table, jika produk yang dikirim oleh produksi sudah sesuai, maka dilakukan kelanjutan proses. Kemudian dari jalur 3, setelah pengecekan sudah sesuai, maka dilakukan penyimpanan ke gudang atau warehouse sesuai sistem yang ada atau manajemen yang ada. Kemudian dari warehouse, kita klik lagi, kemudian kita pilih road to exit untuk menyelesaikan simulasi ini atau untuk menyelesaikan proses dari simulasi ini. Kemudian setelah itu, kita klik build kembali. Kita pilih arrivals. Ya. Di sini arrivals, di dalam kolom arrivals ini ada tabel entity yang merupakan produk icon yang akan nanti berjalan ketika simulasi itu berlangsung. Kemudian ada location yaitu urutan yang akan dilalui oleh icon pertama itu. Kemudian ada quantity each itu jumlah dari icon yang ada dan yang harus ditampilkan pada simulasi itu. Kemudian ada first time, ada occurrence, frequency, logic, and disable. Pertama, untuk entity-nya sendiri, di sini kita, karena tadi di awal entitasnya kita memilih palette box, maka entitas pertama yang kita pilih yaitu palette box. Kemudian entity-nya langsung terisi palette box, location-nya yaitu di palette box, quantity each-nya 1. Kemudian setelah palette box ada urutan kedua yaitu melewati jalur 1. Sini kita klik jalur 1. Di entity-nya keluar palette box A, kemudian di location-nya keluar jalur 1. Setelah itu urutan yang ketiga, icon yang dilalui yang harus ditampilkan yaitu fork truck atau forklift. Kita klik forklift, kemudian entity-nya terisi dengan palette box A. Setelah itu untuk location-nya ada fork truck. Untuk quantity each, first time, occurrence, frequency, logic, dan disable itu tidak ada perubahan dari urutan pertama. Kemudian setelah fork truck, kita pilih jalur yang selanjutnya, yaitu jalur 2. Sekarang kita klik jalur 2. Nah, setelah itu entity-nya masih sama, palette box A. Kemudian location-nya menjadi jalur 2. Setelah itu, untuk icon selanjutnya yang akan dilalui yaitu table atau proses pengecekan, proses inspeksi yang akan dilakukan oleh petugas quality control atau petugas inspektornya. Kemudian kita klik table. Nah, di sini entitasnya tetap palette box A. Kemudian untuk location-nya itu ada table. Setelah itu dari table kita melalui jalur ketiga, jalur terakhir yang dilalui dari setiap proses atau tahapan terakhir yang dilalui dalam proses ini ketika barang sudah dinyatakan layak untuk dipasarkan, maka harus disimpan di gudang terlebih dahulu. Di sini kita klik jalur 3. Kemudian untuk entitasnya kita pilih masih palette box A. Kemudian location-nya yaitu jalur 3. Setelah itu tahapan terakhir dari simulasi ini yaitu penyimpanan barang ke gudang atau warehouse itu sendiri. Dari setiap proses terakhirnya yaitu berakhir di penyimpanan dalam gudang atau warehouse. Kita klik warehouse-nya. Kemudian untuk entity-nya masih sama yaitu palette box A. Kemudian location-nya masih warehouse, sudah berganti menjadi warehouse karena setelah
melakukan berjalan step demi step dari pallet box, produk yang selesai diproduksi, kemudian dikirim ke gudang, di area sekitaran gudang, area transit, yaitu dilakukan proses penarikan barang dari truk atau dari mobil pickup. Setelah itu melewati jalur kedua, dilakukan sebuah inspeksi oleh petugas quality control. Setelah itu melewati jalur 3, jika memang produk sudah dinyatakan layak sesuai dengan identitasnya, dengan apa yang dinyatakan dalam surat pengiriman dari segi kualitas dan identitasnya, baik fisik maupun kimianya. Setelah itu dilakukan proses penyimpanan barang ke dalam gudang warehouse dengan melakukan manajemen sistem first in first out, di mana produk yang datang pertama maka dia yang harus dikirim pertama kali juga untuk menghindari berantakannya atau runyamnya proses pengiriman, agar tidak ada barang yang tidak layak pakai atau barang yang harus dimusnahkan, karena di sini bahan pangan merupakan satu bahan barang yang sangat rentan terhadap expired date-nya. Kemudian setelah arrivals-nya kita isi, kita pilih simulation, kemudian option. Di sini runtime-nya saya menggunakan 600 detik, 600 second. Kita pilih di sini second. Kemudian untuk number of replication-nya saya isi 1, kemudian saya klik OK. Dan sebelum menjalankan simulasi ini, terlebih dahulu harus disimpan. Kita klik file, kita pilih save. Kita pilih folder yang akan kita gunakan, folder yang akan menampung simulasi ini atau file ini. Di sini saya G2 underscore nama, kemudian saya klik save. Setelah dilakukan penyimpanan, kita bisa melakukan running terhadap simulasi ini. Simulasi yang berjalan dari pallet box melalui jalur 1 diambil oleh fork truck, kemudian melalui jalur 2 akan dilakukan inspeksi atau pengecekan berupa pengecekan identitas dan kelayakan dari kualitas itu barang itu sendiri. Kemudian dari inspektor, jika memang produk yang dikirim sudah sesuai dari segi kualitas dan identitas, maka produk sudah bisa disimpan ke dalam gudang, disusun dengan rapi menggunakan sistem manajemen first in first out. Di sini kita bisa melihat prosesnya, simulasinya seperti apa. Ya. Proses simulasinya sudah terlihat di layar. Kemudian jika ingin memberhentikan, kita tinggal klik stop pada layar. Berikut adalah gambaran layout-nya dari simulasi yang saya buat. Running-nya sudah saya jelaskan tadi di awal. Ya. Sekian dari hasil
praktikum saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.